saya Nasrullah dari SMKN 1 Pemerintahan Selatan di Sumatera Selatan. Nomor peserta 33025. Baik, untuk selanjutnya kenapa saya ikut latihan kepala lab UPI? Yang pertama, saya ingin mengupgrade ilmu yang saya dapat selama ini, kemudian untuk menambah teman dan untuk menambah wawasan. Oke. Untuk materi yang saya ajukan kali ini yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup atau K3LH. Kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama, pengertian K3LH. Apa itu K3LH? Keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaannya. Kemudian sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Tujuan K3: pertama, untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Kemudian menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Setelah itu, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Pengertian dari kecelakaan: kejadian yang tidak terduga atau tidak ada unsur kesengajaan dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalami. Kemudian sabotase atau kriminal. Kerugian akibat kecelakaan kerja. 5K. Pertama, kerusakan. Kedua, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelalaian dan cacat, serta kematian. Itulah dari kerugian akibat dari kecelakaan kerja. Klasifikasi kecelakaan. Pertama, menurut jenis kecelakaan: terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang lebih kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena sengaran arus listrik, tersambar petir, dan kontak dengan bahan-bahan yang berbahaya, dan lain-lain. Itu menurut klasifikasi dari kecelakaan. Setelah itu, klasifikasi kecelakaan yang kedua menurut sumber dan penyebab kecelakaan: dari mesin, alat angkut atau alat angkat, bahan atau zat berbahaya, dan radiasi. Lingkungan kerja serta lingkungan kerja. Kemudian klasifikasi kecelakaan yang ketiga menurut sifat luka atau kelalaian: patah tulang, memar, gegar otak, luka bakar, keracunan mendadak akibat cuaca, dan sebagainya. Pencegahan kecelakaan. Pertama, kecelakaan dapat dihindari dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan penuh disiplin, menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi, melakukan pengawasan dengan baik, memasang tanda-tanda peringatan, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik mempetir, kemudian kecelakaan di dalam lift, kemudian setelah itu dari zat-zat yang berbahaya. Penanggulangan kebakaran. Pertama, jangan buang puntung rokok yang masih menyala di tempat yang mudah terbakar. Hindari sumber-sumber menyala di tempat terbuka. Hindari awan debu yang mudah meledak. Perlengkapan pemadam kebakaran. Pertama, alat pemadam kebakaran terdiri dari: pertama, terpasang tetap di tempat, kemudian dapat bergerak atau dibawa.
alat pemadam kebakaran yang terpasang tetap, pemancar api air otomatis, pompa air, pipa-pipa dan selang untuk aliran air, alat pemadam kebakaran dengan alat yang atau bisa. Setelah itu penanggulangan gerakan akibat instalasi listrik dan petir. Buat instalasi listrik sesuai dengan aturan yang berlaku, gunakan sekring atau NCB, gunakan kabel yang berstandar keamanan yang baik, ganti kabel yang telah rusak atau cacat, hindari percabangan sambilan antar rumah, kemudian lakukan pengukuran kontinuitas penghantar tahanan isolasi dan tahanan secara berkala. Setelah itu instalasi pengalir petir sesuai standar. Penanggulangan kegiatan di dalam lift, pasang rambu-rambu, jangan memberi muatan lift yang lebih kapasitas, jangan membawa sumber api, jangan merokok. Jika terjadi pemutusan aliran listrik, maka lift akan berhenti di lantai terdekat. Menanggulangan kecelakaan zat berbahaya. Pertama, bahan-bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkatannya itu mengganggu kesehatan orang yang bersangkutan. Jenis bahan berbahaya, pertama eksplosif, bahan-bahan yang mengoksidasi, bahan-bahan yang mudah terbakar, bahan-bahan beracun, bahan korosif, radioaktif. Tindakan pencegahan, pertama, masang label dan tanda peringatan, pengolahan, simpanlah benda-benda berbahaya di tempat yang memenuhi syarat keamanan. Simbol-simbol tanda bahaya, bahaya ledakan, oksidasi, kebakaran, beracun, pencemaran lingkungan, iritasi, radiasi ion. Pendekatan keselamatan lain, perencanaan, tata rumah tangga yang baik dan teratur, kemudian pakaian kerja, peralatan perlindungan diri. Bentuk dan warna simbol keselamatan, ini ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Pakaian kerja, hindari pakaian yang terlalu longgar, yaitu yang berbahan solid. Hindari membawa atau menyimpan di kantong baju barang-barang yang rinci, benda tajam dan mudah terbakar. Peralatan pelindung diri, kacamata, sepatu, sarung tangan, helm pengaman, alat pelindung telinga, alat pelindung paru-paru, alat pelindung lainnya. Organisasi kelembagaan kerja, pertama, tujuan utamanya yaitu mengurangi tingkat kecelakaan. Di Amerika, organisasi keselamatan kerja bagi pekerja swasta dibentuk di bawah OSHA. Di Indonesia dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terima kasih, mungkin itulah materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.